Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kita akan teruskan pada paragraf ayat 34 dan 35 pada bagian kedua yang berjudul Qawamatur Rijal 'alan Nisa, kepemimpinan laki-laki atas perempuan, wa turuqu taswiyatin nisa bainaz zaujain, dan cara untuk menyelesaikan sengketa antara suami istri. Ayat 34 sudah kita baca teksnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, suami itu adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu kaum laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu kaum perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Jadi sebab kepemimpinan laki-laki atas wanita, dua hal ini sudah kita bahas, yaitu disebabkan karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dari sisi struktur fisik dan kemampuan intelektual serta yang lainnya. Kemudian yang kedua dari sisi nafkah, belanja yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan tentang dua tipe istri. Fassalihatu qanitat hafidhatu lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan atau istri jenis pertama yaitu perempuan-perempuan yang salihah, mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Sedangkan tipe istri yang kedua adalah wallati takhafuna nusyuzahunna, perempuan atau istri yang kalian khawatirkan melakukan nusyuz atau pembangkangan, tidak taat kepada suaminya. Fa'idhuhunna, maka Allah Ta'ala memberikan 4 langkah kiat untuk solusi istri yang membangkang. Fa'idhuhunna, yaitu berikanlah nasihat. Wahjuruhunna fil madhaji, tinggalkan mereka di tempat tidur atau pisah ranjang. Wadribuhun, dan pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Fa in ata'nakum, maka apabila para istri itu taat kepada kalian, para suami, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan mencari-cari cara yang menyusahkan mereka. Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jadi di sini ada 3 langkah terapi untuk dilakukan kepada istri yang
nasizah atau yang melakukan pembangkangan dengan memberi nasihat, dengan pisah ranjang, dan dengan memukul tanpa menyakitkan. Nanti ayat ke-35, langkah yang keempat ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa makna qawwam? Kalau tadi kita sebutkan penanggung jawab, atau biasanya adalah kita artikan pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para suami pemimpin atas istrinya. Nah, apa makna suami sebagai qawwam ini? Nah, ini secara bahasa al-qiyamu bisyai', melaksanakan sesuatu, wal hifadhu 'alaihi, dan menjaganya, wa ri'ayatuhu, dan memeliharanya. Sehingga kalau diterapkan pada kepemimpinan suami atas istri, berarti suami melaksanakan tanggung jawabnya, menjaga istrinya, memelihara istrinya. Sedangkan menurut Rashid Ridho, ada 4 arti yang terkandung dalam kata al-qawwam. Yang pertama ar-ri'ayah. Ini maknanya. Ri'ayah yang saya artikan adalah pemeliharaan. Suami pengayom dalam arti melindungi, merawat, menaungi, membela istri sehingga istri hidup mulia, bahagia dan tentram. Nah, inilah makna riayah. Yang kedua, qawwam itu memiliki makna al-himayah. Artinya secara bahasa perlindungan. Suami menjaga istri, anak dan keluarga. Yang ketiga, makna qawwam adalah al-kifayah. Suami mencukupi kebutuhan istri sehingga tidak mencari yang lain. Bahkan ya kalau perlu yang mencari nafkah hanya suami saja, istri menunggu di rumah ataupun kalau menemani suami boleh, tapi tidak dibebani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena kifayah ini berarti suaminya telah memberikan kecukupan nafkah kepada keluarga. Nah, yang keempat, wal wilayah. Wilayah itu artinya kepemimpinan. Suami mendidik dan mengarahkan istri. Nah, inilah 4 makna yang diartikan oleh Syekh Rashid Ridho dalam kitab tafsir Al-Manar. Nah, sedangkan menurut Ibnu Katsir, makna qawwam itu adalah ra'isuha. Suami sebagai pemimpin wanita, wa kabiruha, yang dituakan, jadi yang diseniorkan atau yang ya jadi pemimpin, wal hakim 'alaiha, yang menjadi pemutus hukum, membuat kebijakan final ya. Kalau dalam keluarga ada diskusi ataupun ada tanya jawab menyelesaikan masalah, silakan untuk beradu argumen pendapat, tetapi pemutus akhir itu adalah suaminya atau kepala keluarga. Wa mu'addibuha idza i'wajat, dan mendidik istrinya apabila bengkok, apabila menyimpang, maka tanggung jawab suaminya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Makna qu anfusakum itu adalah addibuha wa 'allimuha. Jadi didiklah dan ajarilah istri dan keluarga kalian. Sedangkan menurut Al-Imam At-Tabari, makna al-qawwam adalah ar-rijalu ahlu qiyam ala nisaihim. Laki-laki bertanggung jawab atas istri mereka. Rijal ya, rijal ini jamak dari rajul ya. Para laki-laki bertanggung jawab atas para istrinya. Fi ta'tibihinna, dalam hal
mendidik, mendisiplinkan mereka, memberikan adab sopan santun kepada mereka, wal akhri ala aitihinna, dan memberi mereka tugas fima yajibu alaihinna lillahi wa li anfusihim, dalam hal yang harus mereka lakukan bagi Tuhannya dan bagi diri mereka sendiri. Laki-lakilah yang memberikan arahan, petunjuk, nasihat, memberikan didikan kepada istrinya dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Asy-Sya'rawi, ayat ini laisa ala sabilit tamayyuz wa ta'zim liqadri rajul al-nil mar'ah. Jadi ayat ini bukan bermaksud untuk mengistimewakan atau mengagungkan kedudukan laki-laki dari wanita. Semuanya sebenarnya sama ya. Semuanya tidak ada bedanya, laki-laki wanita punya hak dan punya kewajiban yang sama. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia standarnya adalah yang paling bertakwa. Suami bertakwa mulia, istri bertakwa mulia, dua-duanya. Tapi kalau istri lebih bertakwa daripada suami, istri lebih mulia, dan begitu pula sebaliknya. Jadi ini semata-mata bukan bermaksud untuk diskriminatif ataupun menomorduakan kelas wanita, bukan ya, tetapi inilah yang sudah menjadi fitrah penciptaan Allah Ta'ala untuk makhluk-makhluknya. Allah Maha tahu dengan potensi kelemahan yang dimiliki oleh setiap makhluknya, dan Allah memberikan arahan kepada kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ada dua tipe perempuan dalam kehidupan berkeluarga, yaitu istri yang taat dan istri yang membangkang. Istri yang taat disebut as-solihat, yaitu kriterianya istri yang solihah adalah perempuan-perempuan yang taat kepada Tuhannya dan kepada suaminya. Jika suaminya tidak ada di rumah, mereka mampu menjaga kehormatan dirinya, harta suaminya, dan anak-anaknya. Apabila bersama-sama dengan suaminya, mereka akan lebih menjaga kehormatan dirinya. Nah, maksud kalimat daripada bima hafidallah, jadi dalam ayat ini ada kalimat bima hafidallah, yang artinya karena Allah telah memerintahkan kaum laki-laki untuk menjaga hak-haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum perempuan untuk taat kepada suaminya dan menjaga hak-hak suaminya. Nah, sikap seperti ini wajib dilakukan oleh kaum perempuan karena Allah telah mewajibkan kaum laki-laki untuk membayar mahar, memberikan nafkah, dan menggaulinya. Dan semua ketetapan Allah itu adalah untuk menjaga hak-hak kaum perempuan. Jadi istri yang solehah dalam hal ini adalah berfungsi sebagai penolong suami dalam urusan akhiratnya. Sebisa mungkin istri memberikan pendampingan kepada suami untuk urusan akhirat. Hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat, memberikan dukungan kepada istrinya, ya, atau sebaliknya istri memberikan dukungan kepada suaminya dalam urusan ibadah. Akhirat di sini kaitannya dengan masalah ibadah, karena ibadahlah yang bisa mengantarkan menjadi investasi di akhirat. Ketika misalnya istri melihat suaminya sudah ada terdengar azan untuk sholat 5 waktu itu, maka istri yang solehah memberikan motivasi kepada suaminya untuk mudah berangkat ke masjid. Jadi beri semangat, jangan malah dicegah ya, supaya nemani jamaah di rumah ya. Jadi suami diberi motivasi untuk berangkat ke masjid. Begitu pula dalam hal kegiatan-kegiatan ibadah ghairu mahdhah yang lain, istri memberikan dukungan
supaya suaminya menunaikan tugas dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahala yang sangat besar bagi perempuan yang mau menjaga kehormatan dirinya ketika tidak bersama suaminya. Dan sebaliknya Allah mengancam perempuan-perempuan yang tidak mengindahkan masalah ini. Imam Baihaqi, Ibnu Jarir dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa imra'atun idza nadarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik istri adalah apabila kamu melihatnya dia menyenangkanmu. Bagaimana caranya supaya suami senang pada saat melihat istri? Ya, insya Allah masing-masing sudah faham ya. Jangan sampai dibalik ketika istri mau keluar tampil di depan publik ingin menyenangkan orang yang melihat di luar sana, tetapi pada saat di rumah asal-asalan ya, tampilannya yang menyenangkan di luar tidak ada lagi, sehingga suaminya menjadi bosan dan akhirnya waliyadzubillah mencari alternatif di luar ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ini kriteria istri yang baik, menyenangkan suaminya dengan tampilannya yang menarik, dengan mungkin pelayanannya ya, sesuai dengan bahasa cinta. Masing-masing di antara kita punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Ada orang yang bahasa cintanya orang yang suka untuk dilayani, ada yang suka dikasih puji-pujian, bahasa verbal, ada yang suka untuk quality time, dibersamai oleh pasangannya, ada yang keempat suka untuk diberikan hadiah. Nah, itu bentuk perhatian ya. Suami memberikan hadiah walaupun tidak banyak atau tidak besar, tapi itu perhatian. Ada yang kelima adalah ada orang bahasa cintanya sentuhan. Nah, jadi walaupun bapak-bapak, ibu-ibu sudah para pasangan senior ya, sudah kewut-kewut nggak ada masalah, harus dijaga rahmahnya, kasih sayangnya dengan sentuhan kasih sayang. Nah, ada orang yang merasa dicintai kalau disentuh, dikecup keningnya, dicium, dipeluk. Nah, itu pelukan minimal 20 detik itu katanya bisa memanjangkan usia 4 tahun. Allahu a'lam. Ya. Walaupun sudah tua-tua tetap harus dijaga kehangatannya, rahmahnya dijaga. Nah, ini yang pertama dari sisi menyenangkan pandangan. Yang kedua, wa idza amartaha atau atkah. Istri solihah itu jika suami memerintahkan, maka istrinya mentaati suami selama bukan hal yang mungkar atau maksiat. Suami menyuruh ngaji Al-Quran, maka ditaati. Suami menyuruh untuk sholat duha, ditaati. Suami menyuruh untuk melakukan hal-hal yang mubah selama tidak maksiat, silahkan. Nah, yang ketiga, wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Jika kamu pergi, dia akan menjaga hartamu dan juga kehormatan dirinya. Tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan keluarganya. Itu akan memberikan atau ada dampak negatif ya, musibah. Nah, setelah menyampaikan 3 poin ini, qara'a Rasulullah SAW, beliau membaca ayat yang kita pelajari tafsirnya kali ini, ayat ke-34, An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ila qouli ta'ala hafidhatul lil ghaibi. Ini kriteria untuk wanita yang solihah. Ada lagi tambahan, istri yang hebat itu menjadi sumber sakinah, dipandang menyenangkan suami, diperintah menaati suami, dan ditinggal pergi menjaga dirinya, kehormatannya. Di surah Ar-Rum ayat 21 yang sering dibaca pada saat acara akdun nikah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan kalian itu berpasang-pasangan. Nah, kalimat di sini unik, Bapak Ibu sekalian, litaskunu ilaiha, supaya kalian para suami itu memiliki ketenangan, kenyamanan atau sakinah ilaiha, kepada istrinya. Tidak dibalik. Ya, walaupun prakteknya saling timbal balik ya, tetapi di sini suami merasa tenang apabila berdekatan dengan istrinya. Kalau keluar tidak ada istrinya, itu ditemani setan ya, karena jelalatan kesana kemari matanya. Nah, tapi kalau ada istrinya, maka insya Allah imannya lebih stabil. Nah, ada pengawalnya. Jadi istri menenangkan, sehingga kadang-kadang ada ya, kalau Dr. Aisyah Dahlan memberikan informasi, ibu-ibu kalau para suami itu dicurhati oleh istri atau duduk bersama, ya, ternyata suaminya ngantuk, ditinggal tidur cerita, tidak perlu bersedih, tidak perlu khawatir, karena suami merasa nyaman di samping istrinya ya. Saking nyamannya sampai tertidur itu ya. Mungkin karena kecapean juga habis aktivitas di luar. Nah, itu contoh ketenangan, sakinah didapatkan oleh masing-masing. Dalam itu dikatakan arba'un minas sa'adah, ada 4 sarana untuk kebahagiaan di dunia ini. Ini tidak pembatasan ya, tapi hanya merupakan sebagian sarana hidup yang bisa memberikan kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atu sholihah, istri yang sholihah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan adalah wanita atau istri yang sholihah. Jadi bersyukurlah para suami yang didampingi oleh istri yang sholihah. Yang kedua, wal maskanul wasi'. Ada riwayat yang disebutkan al maskanus sholih, yaitu tempat tinggal yang longgar, yang luas. Dalam riwayat disebutkan yang sholih itu yang layak. Jadi di antara kelayakan ya luas. Kalau ngapunten rumah yang apa itu RSSS misalnya ya, itu misalnya 1-2 kamar, terus nanti dia suami istri punya 4 anak, bagaimana cara mengaturnya kan agak kesulitan ya. Nah, jadi di sini ya, tempat tinggal yang longgar, yang luas, yang representatif itu harus disyukuri ya. Tidak sedikit saudara kita yang masih berada di garis kemiskinan sehingga tempat tinggalnya ala kadarnya. Dan juga kita ingat saudara kita di Palestina, ya Allah, mereka rumahnya sudah habis, mereka mengungsi kemanapun, di tenda manapun, diburu oleh orang-orang Israel. Nggak ada tempat yang aman, walaupun di tenda di gurun pasir itu nggak ada. Ya, jadi kita harus wajib bersyukur dengan tempat tinggal kita masing-masing saat ini. Yang ketiga, wal jaru sholih, tetangga yang baik. Tidak tetangga yang usil atau yang resek, yang suka jahil kepada tetangganya. Jadi tetangga yang soleh itu merupakan salah satu di antara tanda kecintaan Allah kepada kita, lingkungan yang baik. Kemudian yang keempat adalah wal markabul hani, atau riwayat yang disebutkan wal markabu as-sholih, kendaraan yang nyaman, kendaraan yang layak pakai, yang nyaman. Kriteria nyaman ya, panjenengan lebih paham lah ya, bagaimana kendaraan ya. Kalau mogokan itu kan akhirnya menjadi sengsara ya. Di tengah jalan, di tengah hutan, di tengah malam ternyata mogok, ya Allah, itu ujian berat ya. Jadi kendaraan yang layak, yang tepat guna ya. Nabi itu orang yang zuhud. Tetapi kalau dalam hal memfasilitasi dirinya untuk berdakwah, beliau perfect.
memiliki standar. Padahal beliau zuhud, tapi untuk keperluan dakwanya punya standar di atas rata-rata. Unta beliau al-qaswa, unta yang terbaik untuk jarak jauh. Kemudian kuda beliau kuda yang terbaik untuk jarak cepat. Keledai beliau keledai yang terbaik untuk jarak pendek. Sehingga kalau ada dai saat ini ataupun ada ustadz mubalik yang melengkapi fasilitas dirinya untuk keperluan dakwahnya begitu, ya itu baik, nggak usah dirasani, nggak usah dihibai. Itu memang kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya semata-mata keinginan. Kan perlu kenyamanan, kalau dia naik kendaraan umum nanti bisa telat mengisinya, misalnya di tempat acara jamaahnya sudah bubar, ustadznya baru datang, itu kalau kendaraan umum misalnya. Kalau kendaraan yang tidak nyaman, akhirnya nggak bisa istirahat di mobil, akhirnya saat ngisi ceramah ngantuk, ya, misalnya, ya, itu kebutuhan-kebutuhan, ya. Kembali ke sini, ya, rumah tangga ini menjadi rumah yang disitulah kita temukan sakinah, mawaddah, rahmah dengan fasilitas yang seperti ini. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa rakibnal ibila nisa Quraisy. Sebaik-baik perempuan penunggang unta adalah perempuan Quraisy. Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Mereka akan membungkukkan unta untuk anak-anak. Pada saat anak-anak masih kecil, untanya ditundukkan supaya anaknya nggak kesulitan naik. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzati yadihi. Dan para istri itu mereka akan merawat unta tersebut untuk suaminya. Jadi inilah kriteria wanita-wanita yang disebut wanita Quraisy, keturunan Quraisy. Apakah suku Quraisy ini sekarang masih ada? Ya, jawabannya masih ada. Quraisy itu adalah kakek buyut Rasulullah, nama aslinya Fihr. Fihr ini julukannya Quraisy. Anak turunnya banyak, ya, Khulafaur Rasyidin itu keturunan Quraisy semuanya. Kemudian kalau sekarang mereka ini domisili utamanya ada di Taif. Karena properti yang mereka tinggali dulu di Mekah dan sekitarnya sudah banyak dibeli oleh pemerintah Saudi, sehingga para pemilik aslinya meninggalkan Mekah dan banyak tinggal di Taif. Nah, termasuk di sini adalah wanita-wanita yang diberikan pujian, bukan semata-mata sukunya, tetapi karena sifatnya di sini, sifat penyayang kepada keluarganya, memiliki tanggung jawab. Berikutnya, jamaah sekalian, yang kedua, tipe istri yang disebut an-nasizatu, istri yang membangkang, yang melakukan nusyuz. Mereka adalah perempuan-perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami istri, sehingga mereka tidak mengindahkan hak-hak dan kewajiban hidup berkeluarga. Jika seorang suami mendapatkan istrinya berperangai seperti ini, maka ia wajib melakukan langkah-langkah terapi. Ada 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menasehati dan mengingatkannya jika memang cara ini dapat mengena di hati istrinya. Umpamanya dengan mengatakan kepada istrinya, ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai istriku, sesungguhnya kamu mempunyai kewajiban kepadaku, oleh karena itu kembalilah kepada perangaimu yang baik. Ingatlah bahwa kamu mempunyai kewajiban untuk taat kepadaku. Atau dengan ungkapan-ungkapan semacamnya yang berisi nasihat-nasihat supaya mereka takut kepada siksa Allah, dan supaya mereka memahami bahwa apa yang dilakukannya itu dapat menyebabkan kehidupan berumah tangga menjadi tidak bahagia. Ini merupakan satu cara untuk menghentikan perilaku buruk istrinya, ya. Kapan lalu ada kawan konselor, ya, yang tanya atau konsultasi, ada 2 kasus yang mirip, ya. Jadi seorang istri yang
ngapunten ya, sudah tidak punya rasa cinta kepada suaminya tanpa sebab, kan aneh. Yang kedua, istri yang sudah tidak sayang kepada suaminya karena ada pria idaman lain. Nah, ternyata dari dua kasus ini, yang kedua lebih mudah diterapinya. Saya juga heran. Jadi ketika ada pria idaman lain dikasih nasihat, lebih bisa nerima istrinya. Mungkin disadarkan begini begitu ya, dengan kelebihan suami yang asli ya. Sedangkan yang pertama ini, saya tanya apa sebabnya? Tidak ada. Apa sebab istri sudah tidak punya rasa dengan suaminya sehingga tidak mau melayaninya, tidak mau mendampinginya, tidak mau melakukan kewajiban dan lain-lain kepada suaminya? Ini ya kan ada indikasi nusus ini. Saya jawab ya, karena pertanyaannya lewat jabrian, sehingga saya jawab secara lugas saja, secara singkat ya. Saya katakan kalau tidak ada masalah-masalah psikologis, masalah kejiwaan, masalah gangguan mental spiritualnya, maka ya bisa jadi saya katakan itu gangguan jin. Nah, bisa jadi karena dari pengalaman ada jin yang masuk ke tubuh seorang istri, jinnya laki-laki, suka kepada wanita ini, dan dijadikan si istri ini ketika melihat suaminya jijik, tidak tertarik, karena istri ingin dikuasai, wanita ini ingin dikuasai oleh si jin yang laki-laki. Nah, maka terapinya dengan ruqyah. Saya sarankan ruqyah mandiri dulu, supaya memproteksi dirinya kalau diperlukan ya didatangkan ruqyah. Nah, itu lugasnya begitu ya. Jadi perlu dicari sebabnya apa sih. Istri mokong, bangkang itu sebabnya apa? Dicari dulu. Ibarat asap, apinya mana? Kita cari. Ada akibat, sebabnya apa? Kita cari. Nah, kita cari. Nah, maka biasanya kalau para ulama salaf dulu ya, para salafun soleh, ketika ada masalah dengan keluarga, yang paling dievaluasi dirinya sendiri ya. Jadi panjenengan kita semuanya sebagai suami ya, kalau ada masalah pembangkangan dari istri, kenakalan anak-anak kita, maka yang dicari faktornya adalah para suami ini. Kita tanya pada diri kita, para suami ini apakah melakukan dosa-dosa yang belum bertaubat darinya, melakukan kesalahan kepada Allah atau kepada orang lain? Dievaluasi dulu. Suaminya kalau bisa mengevaluasi dan insaf dari kesalahannya, insya Allah akan bisa menjadikan istri taat kepada suaminya dan anak-anak taat kepada ayahnya, kepada keluarga itu. Jadi faktor utama di sini dikembalikan, bukan hanya keluarga, bahkan para ulama kita dulu, dampak dari kemaksiatan seorang suami itu kepada kendaraannya. Tiba-tiba kendaraannya mogok, yang biasanya lancar tapi ternyata mogok ini bisa jadi karena dosa yang dilakukan bukan 1-2 hari yang lalu, bisa jadi dosanya puluhan tahun yang lalu, baru dampaknya terjadi saat itu. Nah, maka di sini harus sering-sering bertaubat. Suami sering minta maaf kepada istrinya, istri juga demikian ya, sering minta maaf kepada suaminya, minta keridhaan. Ada cerita di Pasuruan ya, seorang wanita soleha meninggal dunia, sudah tua. Kemudian ketika beberapa tahun berikutnya ada keperluan apa begitu ya, makamnya digali, ternyata jasadnya masih utuh, tidak rusak oleh cacing tanah. Tidak mau binatang-binatang di tanah memakan dagingnya atau makan jasadnya ini. Masya Allah. Ketika ditanya apa rahasia wanita solihah ini, ditanya kepada suaminya, maka suaminya yang sudah tua juga mengatakan, setiap kali sholat berjamaah ya di rumah, itu sholat bersama di rumah, maka setiap selesai berdoa, selesai zikir atau selesai salam, istrinya salim kepada suaminya dan mohon maaf ya Pak, Abi, Abah, apa siapapun panggilannya, saya mohon maaf kalau ada
kesalahan-kesalahan saya dan mohon keridhoannya. Nah, jadi minta maaf, mohon keridhoannya itu setiap kali. Jadi rupanya itulah yang menjadikan suaminya ridho kepada istrinya dan mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan nikmat kubur, nikmat yang luar biasa diinginkan oleh semuanya. Jadi poin pertama, suami memberikan nasihat kepada istrinya dengan nasihat yang baik, tidak bermaksud menggurui atau memvonis ataupun menjustis, memojokkan, enggak, tapi sifatnya ya syarih, ya klarifikasi, tabayun. Ya mungkin informasi yang diterima salah atau mungkin ada kesalahpahaman, pokoknya yang baik-baik dalam memberi nasihat. Kalau tidak mau diberi nasihat, wahjuruhunna fil madaji', Allah memberikan resep pisah ranjang. Maksudnya adalah tidak menjima istri atau tidak tidur dalam satu ranjang. Meskipun demikian, suami tidak boleh mendiamkan istri, tidak mengajaknya bicara hingga melebihi 3 hari. Ini merupakan cara yang lebih keras untuk menyadarkan istri supaya dia memahami bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah. Ibnu Abbas berkata, jika istri sudah mau menaati suami dengan cara pisah ranjang, sang suami tidak boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Artinya tidak boleh melakukan langkah ketiga ya, sebelum langkah kedua ini dilakukan. Kalau kedua sudah selesai, ya maka alhamdulillah. Tapi baru sekalian ya, kadang-kadang poin kedua ini juga harus diukur ya. Jangan-jangan malah senang ditinggalkan karena selama ini sudah sumpah merasa ya, di samping suaminya. Jadi harus dicari pokok masalahnya. Dan juga menjadi evaluasi Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf sekali lagi, bukan maksudnya menggurui ya. Kadang-kadang tidak ada masalah antara suami istri, tapi tidurnya enggak satu ranjang. Nah, justru itu masalahnya di situ ya. Tidak ada masalah apapun, tetapi tidurnya tidak lagi bersama, ini menjadi masalah. Mungkin tidak ya 1-2 hari, 1-2 bulan menjadi hal yang seolah-olah ini, tapi kalau sudah bertahun-tahun, ngapunten ya, mungkin ada pasangan sudah senior ya, sudah puluhan tahun ya, sudah kepala 5 ke atas, tapi tidurnya masih terpisah, berarti ini ada masalah. Harus diselesaikan masalahnya. Nggak tahu apakah masalahnya mungkin karena kamarnya sumuk, ya kan bisa pasang AC supaya suaminya nggak kepanasan. Apalagi masalahnya mungkin kasurnya kurang empuk, ya kan bisa membeli spring bed yang harga mahal, nah, misalnya ya. Kalau nggak ada uangnya kan bisa dikomunikasikan ke anak-anaknya yang sudah besar-besar. Jadi dicari dulu akar masalah. Karena ngapunten ya, menurut teori Allah alam sejauh mana tingkat kebenarannya itu ya. Kalau suami istri, ngapunten ya, sekali lagi ini agak-agak tabu tapi nggak apa-apa. Ini sekedar untuk ilmu ya. Ilmu ini, dalam ilmu kita nggak boleh malu-malu ya. Jadi kalau usia biologis antara 30-40 ya, dalam hubungan badan itu 2-4 kali. Begitu pula 40-50. Nah, ternyata yang unik itu 50-60, Bapak Ibu sekalian. Itu seharusnya hubungan badan itu 4-5 kali. Kalau 60 ke atas itu ya tergantung perjuangan hidupnya itu. Jadi tergantung kemampuan. Jadi yang unik di situ, saya juga belum meneliti lebih jauh ya. Kenapa usia 50-60 kok justru intensitasnya itu lebih banyak? Analisa kasar saya, karena anak-anak kan sudah besar ya. Mungkin sebagian juga sudah berumah tangga, pisah rumah. Kemudian anak-anak yang lainnya ada kuliah di kosnya atau di luar kota sana, atau mungkin sebagian di pesantren, sehingga tinggal berdua saja suami istri ini di rumah. Nah, kalau berdua saja runtang-runtung ke sini ke sana kemari kan hiburannya kan seperti itu ya. Itu kalau sehat rumah tangganya, alhamdulillah. Hiburannya seperti itu ibadah loh ya. Pada saat suami istri berpandangan itu ibadah. Saat pijet-pijetan itu ibadah. Saat
memberikan nasihat untuk ibadah semuanya bernilai ibadah. Lah ini kok berjauhan pada saat tidur malam, ada apa? Nah, itulah ya. Itu pertanyaan ngapunten ya. Barangkali ada di antara saudara kita yang atau ada kawan kita seperti itu, mohon bisa diberi nasihat dan diberi masukan ya supaya selesai masalahnya, tidak berlarut-larut. Baiklah, sepertinya pembahasannya ini masih cukup panjang ya. Jadi kita cicil dulu sampai demikian. Semoga masih ada umur panjang bagi kita semuanya, sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk mengkaji tafsir ayat-ayat Allah Ta'ala, menjadikan kita semuanya dekat dengan Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan kita semuanya di akhirat mendapatkan syafaat Allah Ta'ala. Di antara caranya adalah dengan melalui Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.